Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersyukur pada sore hari ini kita masih menikmati kasih Tuhan di akhir tahun 2024 ini. Kita masih diperjumpakan dengan rahmat-Nya. Untuk itu mari kita bersyukur dalam ibadah akhir tahun pada saat ini. Oleh kuasa dan kasih Tuhanlah kita dapat melangkah hingga di penghujung tahun ini. Ada banyak pengalaman mengisi hidup kita sepanjang tahun ini. Suka dan duka silih berganti dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Kita berkumpul di sini menghadap Allah yang berkenan memanggil kita untuk bersekutu dengannya. Tinggalkan segala beban yang dapat menghalangi kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, agar kita merasakan kehangatannya dan menantikan kita kembali untuk memuliakan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita nyanyikan bersama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus. kita ulang dari ayat yang pertama. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mazmur pasal 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan,
Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Kau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita menghitung-hitung semua tindakan kita sepanjang tahun ini, maka tak dapat dipungkiri bahwa begitu banyak perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Celakalah kita kalau saja Tuhan memperhitungkan semua itu. Bila kita tidak menyesal dan tidak bertobat, maka hal itu akan menjadi penghalang bagi kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu marilah dengan hati terbuka, menyesal dan bertobat dari segala perbuatan yang mengingati sesama dan terlebih hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami atas segala perbuatan yang kami perbuat, entah itu disengaja maupun tidak. Karena itu semua tanda bahwa kami melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami telah berdosa, ampunilah kami. Tuhan, ampunilah kami jika ada begitu banyak waktu anugerah-Mu yang kami tidak pergunakan dengan baik, sehingga kami tidak maksimal mengerjakan tanggung jawab. Ya Tuhan, kami telah lalai menghargai waktu karunia-Mu. Ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia.
dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Setelah Mazmur, kita akan membaca 3 bagian selanjutnya dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7. Dan Injil Yesus Kristus yang dituliskan oleh Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Di penghujung tahun ini ya Bapa, kami selalu mengingat kasih setiamu. Oleh karena itu kami datang menghampiri Engkau dalam persekutuan. Kami ingin semakin memuliakan nama-Mu, walau kami terbatas, walau kami hina, tapi karena kasih-Mu, Engkau melayakkan kami datang di sini. Engkau melayakkan kami menjalani hidup anugerah-Mu. Kiranya refleksi di akhir tahun ini semakin menguatkan kami menapaki tahun baru esok. Kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan pertama kitab Bilangan pasal 6 dimulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun, anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan nama-Ku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka. Amin. Firman Tuhan. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru,
ya Abah, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Kurre sumangat Tuhan. Shalom. Hari ini hari penutup tahun, atau lebih akrab kita sebut kunci tahun ya. Saya mencoba mencari-cari beberapa sumber bacaan. Kenapa di akhir tahun gereja orang Kristen memilih beribadah? Agama-agama lain mungkin tidak semuanya. Saya belum telusuri lebih jauh, tapi dalam tradisi Kristen kebanyakan gereja, termasuk gereja Toraja, menetapkan salah satu ibadahnya itu di akhir tahun. Oke, mungkin ini sudah hal yang biasa bagi kita. Saya tidak sangka jemaat Rantepao ya lumayan banyak yang hadir, karena di jemaat saya sebelumnya menurut survei saya pribadi paling sedikit itu hadir di kunci tahun. Untung kalau 10 orang yang datang. Artinya secara kesadaran masih minim. Jadi secara khusus kita orang Kristen saja belum semuanya mau memaknai kunci tahun itu untuk ditempati sebagai sebuah momen beribadah. Tapi untuk kita yang hadir ini, kalau mau ditanya satu persatu, kenapa datang beribadah di kunci tahun? Natanya lo minggu teh. Ini juga bukan hari Natal. Saya tidak melihat dalam penjelasan buku liturgi bahwa ini salah satu hari Raya Gerjawi ya. Nanti Pak Ketum koreksi kalau saya salah. Tapi sependek yang saya tahu, ini tidak terhitung hari Raya Gerjawi. Tapi kenapa kita beribadah? Kalau berbicara akhir tahun dan beribadah di akhir tahun, mungkin kita semua sepakat mengatakan kita datang karena mensyukuri 1 tahun yang sudah berlalu. Amin. Mungkin itu jawaban singkatnya. Tapi sependek yang saya coba cari di internet, karena saya tidak dapat literatur tentang ini, saya search di ChatGPT, saya tanya, kunci tahun itu siapa yang rayakan?
Tahu ChatGPT ya teman-teman pemuda ya? Itu salah satu entitas baru yang membantu kita untuk semakin cerdas. Nah, ChatGPT bilang kunci tahun itu kalau secara lokal di Indonesia ada satu suku yang merayakan dari dulu. Ternyata suku Manado. Daerah Ketua Manado ini. Malindo Manado rela. Ya, apalagi Susi Beneku Mapirang di sana atau Manado. Saya juga sempat dikira orang Manado di UKDW itu, saya dikira orang Manado. Mungkin karena logatnya mirip-mirip katanya. Ternyata orang Manado itu merayakan setiap tahun kunci tahun karena sudah terpengaruh oleh banyak budaya. Dan salah satunya juga pemahaman kekristenan mensyukuri tahun yang sudah berlalu. Dan menjelang masuk tahun baru, ya harus dilangkahi dengan penuh keyakinan. Makanya berserah pada Tuhan. Itu salah satu maknanya. Tapi yang menarik, ChatGPT juga menyampaikan kepada saya, ternyata hal yang mirip terjadi di Amerika. Di Amerika ternyata ada juga tradisi seperti ini. Dan mungkin ini juga yang diadopsi oleh beberapa gereja di Barat dan akhirnya diadopsi oleh gereja di Eropa dan kita bawa di Toraja. Mereka menyebutnya Freedom Eves, malam kebebasan. Dan itu dilatar belakangi oleh pergumulan orang kulit hitam yang menunggu status mereka bebas. Itu masih dalam pemerintahan Abraham Lincoln. Jadi dicatat di situ di sejarah 31 Desember 1862 mereka menunggu berita bahwa mereka itu bebas. Makanya Freedom's Eve, malam kebebasan. Nah, makanya setiap tahun mereka juga sambil mengunci tahun, sambil memaknai bahwa inilah hari kebebasan kita. Nah, itu ada beberapa pemaknaan di tanggal 31 Desember ini. Nah, sekarang saya tanya kembali. Apakah pemaknaan kita sama? Tadi sudah sepakat ya. 1 tahun berlalu kita memaknai dengan menguncinya dengan penuh syukur. Amin. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita orang kulit hitam, kira-kira sama tidak? Mereka lepas dari perbudakan merayakannya dengan sukacita. Ada di sini yang merasa diperbudak 1 tahun ini? Teman-temanku pemuda ada yang diperbudak? Budak cinta banyak ya. Kejar-kejar terus. Sudah punya pacar masih dikejar. Nanti kawin baru kapok. Ada budak cinta? Oke, anak muda budak cinta. Orang tua budak apa? Budak uang? Hamba uang ada? Perbudakan banyak bisa terjadi ya dalam segala dimensi kesadaran kita. Jangan hanya penindasan secara fisik. Perbudakan kan bisa perbudakan hati, perbudakan fisik, psikologis. Dan mungkin itu kita tidak sadari. Tapi hari ini kita diajak untuk merefleksikan juga bahwa oh iya, sepanjang 1 tahun ini mungkin banyak yang terjadi. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa di balik semua yang terjadi itu ada rencana Tuhan yang besar. Dan kita diajak kembali merenungkan bagian dari bahan Natal ini ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya baca tentang Bethlehem. Kalau kita flashback sedikit tentang Bethlehem kemarin, satu yang selalu saya sampaikan kalau pimpin ibadah Natal, kehadiran Kristus, kehadiran malaikat membawa berita kepada gembala itu salah satu yang paling besar maknanya adalah Tuhan mau berada di samping kita. Tuhan mau datang kepada kita apapun status kita. Tuhan mau datang, Tuhan mau terlibat di dalam hidup kita siapapun kita, apapun pandangan orang tentang kita. Jadi kalau kemarin selalu ditekankan gembala ini terpinggirkan, Tuhan datang untuk orang terpinggirkan, maka kita ulang lagi. Semoga sudah tidak ada di antara kita yang merasa terpinggirkan. Amin. Dan tidak ada di jemaat Rantepao yang dipinggirkan. Dan di akhir tahun ini kita mau diajak flashback dulu. Dan sambil flashback kita merenungkan tema kembali memuliakan Allah. Ya, dari sikap para gembala ini. Teman-temanku yang muda ini pasti
main medsos semua ya, orang itu juga main medsos. Kalau YouTube di akhir tahun itu ada YouTube apa namanya? YouTube Rewind. Ada ya? Tapi saya lihat di YouTube sekarang karena kayaknya sudah semakin sedikit penontonnya, akhirnya pindah penonton ke TikTok. Sekarang ada juga TikTok Rewind. Kalau kita lihat TikTok Rewind, apa yang paling viral tahun ini? Yang paling viral apa? Agus. Katanya ada 3 Agus ya. Agus apa? Agus buta, Agus pemuka agama, Agus handsfree, Agus buntung. Itu kan yang baru-baru. Tapi kalau kita flashback lagi ke belakang, banyak. Media sosial kita itu diisi oleh berbagai konten, dan viralnya itu lumayan lama, dan dikumpulkan menjadi TikTok Rewind untuk membantu kita melihat, oh iya, sepanjang 1 tahun ini apa saja yang saya nonton, apa saja yang viral, apa saja yang happening di 2024. Itu media sosial sudah membantu kita. Nah sekarang, kalau kita masing-masing pribadi berusaha membuat live rewind kita, coba kita ingat dari 1 Januari sampai 31 Desember. Apa yang paling banyak terjadi dalam hidup kita? Apa yang paling berkesan? Pasti sangat banyak dan sangat kompleks untuk kita mengingat secara persis. Media sosial kan karena ada jejak digital gampang kita kumpul. Nah tapi kalau ingatan kita sebagai manusia, mungkin ada hal-hal yang sangat membekas 1 tahun ini. Pertanyaannya, yang membekas itu bersifat positif atau negatif? Positif atau negatif? Ya oke, jujur sama diri sendiri. Yang mana yang paling membekas kalau kita mengingat masa lalu? Positif atau negatif? Sepertinya kecenderungan negatif ya. Ya mudah-mudahan sudah berubah. Makanya Gereja Toraja pakai sekarang appreciative inquiry ya Pak Ketua. Karena positif negatif pasti banyak terjadi. Tapi kita diajak untuk melihat yang positif. Tapi sebelum kita berubah menjadi orang yang positif vibes, coba kita telusuri dulu, kenapa kita manusia ini gampang sekali mengingat yang negatif dan gampang sekali membekas. Coba ya, kebaikan orang itu apa? Sifat orang yang buruk atau yang positif yang kita ingat? Umbai main ditiru nih kok, itu aja bolok kambang atau emang sapi bolok kambang. Main ditiru nah langsung kadakena atau didaka atau kecenderungan kita. Nah, mental itu kan mau dirubah. Dan melalui kehadiran Kristus salah satu yang mau dirubah adalah itu. Kita fokus pada yang positif. Gembala di mata orang negatif atau positif? Sepertinya negatif. Tapi kehadiran Kristus merangkul mereka. Kehadiran di tengah keluarga yang sederhana Maria Yusuf. Keluarga yang tidak dianggap. Keluarga yang tidak diperhitungkan. Mau mengatakan kepada kita semua bahwa di mata Tuhan semuanya berharga. Amin. Nah itu satu. Di mata Tuhan semuanya berharga. Pertanyaan kembali flashback kita. Kalau tema hari ini mengatakan kembali memuliakan Allah, apakah sepanjang 2024 kita lebih banyak memuliakan Allah? Atau sebaliknya memuliakan diri sendiri? Atau memuliakan orang lain? Atau memuliakan pencapaian? Yang mana yang kita muliakan? Untuk menjawab pertanyaan itu saya mengajak kita merenungkan kembali bagaimana para gembala bisa memuliakan Allah. Di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi setelah berjumpa dengan bayi Yesus, melihat semuanya sesuai dengan penyampaian Tuhan melalui malaikat, mereka memuji, memuliakan Allah. Di bagian sebelumnya,
Tidak secara eksplisit digambarkan bagaimana keadaan gembala. Kita tidak tahu secara persis di perikop ini keadaannya bagaimana. Apakah mereka juga penyembah Tuhan? Tidak ditahu. Tapi beberapa tafsiran sudah mengatakan bahwa mereka orang terpinggirkan. Tapi mengapa di perikop ini secara eksplisit disampaikan? Mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Artinya ini hal yang harus kita highlight ya. Gembala memuliakan Allah itu secara eksplisit disampaikan. Dan mengapa mereka bisa memuliakan Allah? Karena terjadi perjumpaan. Karena terjadi perjumpaan. Maka kalau hari ini kita harus menjawab pertanyaan, apakah sepanjang tahun 2024 kita sudah memuliakan Allah? Maka yang harus kita jawab dulu adalah, apakah sepanjang tahun yang kita sudah lalui, kita sudah berjumpa dengan Allah? Mungkin ini pertanyaan yang bodoh. Ya pastinya berjumpa. Kalau kami tidak berjumpa Pak Pendeta, kami tidak datang gereja. Tapi benarkah di sini kita sudah berjumpa dengan Allah? Benarkah kita di tempat ini berjumpa dengan Allah? Perjumpaan dengan Allah adalah pertanyaan yang harus terus-menerus kita renungkan. Tapi saya tidak mau berpikir negatif. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus apresiatif. Maka kita harus percaya, karena perjumpaan dengan Allah lah kita mau tetap hadir di sini. Amin. Dan itulah yang harus selalu mewarnai hidup kita. Perjumpaan. Apakah hanya dengan berjumpa kita bisa memuliakan Allah? Sepertinya gembala juga ketika berjumpa mereka mengalami transformasi pengenalan akan Tuhan. Kehadiran Kristus kan itu salah satunya. Memperkenalkan diri Tuhan yang belum utuh kita kenal. Allah di perjanjian lama itu memang Allah, tapi belum utuh dikenal. Karena keutuhan Allah dikenal itu hanya dalam Yesus Kristus. Jadi karena gembala sudah mulai secara utuh mengenal Tuhan, maka respon yang benar itu timbul. Oke, kita bandingkan lagi diri kita dengan gembala. Apakah gembala tahu bahwa Yesus lahir ini suatu hari akan disalibkan, mati dan bangkit? Secara logika sederhana sepertinya tidak ya. Tidak, dan memang Alkitab tidak menjelaskan bahwa saat itu mereka sudah tahu suatu hari Yesus ini akan disalibkan, mati, bangkit. Tidak. Tapi kita yang hadir sekarang, kita tahu Yesus yang lahir itu akan mati, disalibkan, dibangkitkan, bahkan telah bangkit untuk kita semua. Amin. Sudah, artinya pengenalan kita terhadap Yesus masih lebih utuh dibanding para gembala. Amin. Pertanyaannya, respon kita lebih sukacita mana? Ayo. Gembala pulang dengan sukacita. Sekarang, lebih sukacita mana kita? Gembala atau kita yang hadir saat ini? Kalau secara matematis harusnya kita yang lebih sukacita. Amin. Harusnya. Karena kita mengenal Yesus yang lebih utuh daripada sang gembala, para gembala. Jadi kalau hari ini saya, Bapak Ibu, saudara-saudara belum mengalami sukacita yang kita harapkan itu, jangan-jangan kita masih bersoal di mana? Belum mengenal Tuhan dengan utuh. Maka benarlah pepatah kita orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Sudah ada yang kenal saya di sini banyak ya? Sudah kenal saya ya? Belum semua. Yang kenal saya sudah sayang sama saya? Betulkah? Sudah kenal langsung sayang? Bahaya sekali itu ya. Baru kenal langsung sayang, atau belum kenal sudah sayang. Nah ini anak muda ini, mana nanti ku sayang sekali ini opa. Tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya rasa sayang yang autentik, rasa sayang yang sejati itu timbul, harusnya terjadi pengenalan, proses pengenalan yang dalam. Intensitas intimasi terjadi sehingga timbul rasa sayang. Mungkin waktu saya baru pacaran dengan istri saya, sayang saya dahulu itu masih sayang yang jaim. Tapi sekarang itu sayang yang autentik.
Karena saya sudah bergaul dengan dia berapa tahun. Saya rasa kita semua mengalami itu ya. Tidak mungkin kita menyayangi seseorang, tidak mungkin kita saling menyayangi, saling mengasihi, kalau kita belum mengenal secara utuh. Oke lah, love is universal, ya, kasih itu universal. Tanpa kita kenal pun orang di Afrika yang sedang kelaparan, apakah kita mengasihi mereka? Amin. Tapi kasih yang mau kita nyatakan harusnya lebih dari itu. Kalau orang di Arab, di Afrika, di luar negeri dimanapun, yang kita anggap patut dikasihi, kita kasih walaupun kita belum kenal. Apalagi orang-orang yang kita kenal. Artinya kualitas cinta memang tergantung juga pada pengenalan. Nah, itu juga terjadi pada kita dan Tuhan. Kualitas cinta kita dengan Tuhan itu tergantung pada pengenalan kita terhadap Dia. Di sini mungkin ada yang paling tua 60-70 tahun, oma saya di sini ada ya. Om saya, tante saya di sini ada 50-40 tahun. Saudara-saudara saya 30-20 tahun, adik-adik saya belasan tahun. Belasan kali, berpuluh kali kita sudah merayakan Natal. Tapi apakah kita sudah yakin bahwa kita sudah mengenal Yesus yang benar? Apakah di tahun 2024 ini kita sudah mengalami pengenalan yang semakin signifikan terhadap Tuhan? Ukurannya bukan kita yang saling mengukur, tapi ukurannya firman Tuhan hari ini. Kalau sepanjang 2024 ini betul-betul kita sudah memuliakan Tuhan, maka ternyata kita sudah sama seperti gembala, sudah berjumpa dan mengenal Dia, bahkan lebih, dan memang lebih. Kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang tidak hanya lahir, Dia masuk ke dalam hidup ini, dan tujuan utamanya adalah berjumpa, menyelamatkan kita. Pengenalan itu yang harus senantiasa utuh, supaya kita tidak hanya memuliakan di waktu-waktu tertentu. Saya rasa persoalan kita hampir sama semua jemaat ya. Saya lah besar jemaat Rantepau, beberapa jemaat sudah melayani. Dan salah satu indikasi bahwa kita masih membeda-bedakan ya, masih membeda-bedakan memuliakan Tuhan itu di momen-momen tertentu adalah keseriusan kita ketika memuji Tuhan. Coba kita periksa. Di mana kita rutin latihan untuk memuji Tuhan? Hari Natal, hari Paskah, hari biasa. Coba kita ukur. Intensitas kita latihan kalau Paskah dan Natal lebih tinggi kah atau lebih rendah daripada hari-hari lain? Nah, itu salah satu indikator saja. Salah satu indikator kalau kita mau mengukur pada diri sendiri. Harusnya memuliakan Tuhan itu dengan sungguh, bukan hanya di momen-momen tertentu, tetapi sepanjang hidup kita. Nah, hari ini di penghujung tahun kita mau merefleksikan. Kalau tema mengatakan kembali memuliakan Allah, maka hari ini mau disampaikan, muliakanlah Allah terus menerus. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, muliakanlah Allah terus menerus. Dan kunci supaya kita bisa memuliakan Allah terus menerus adalah pengenalan kita terhadap Tuhan. Karena adalah Dia terus menerus. Tahun baru sudah mau selesai, tapi kasih Tuhan tidak pernah selesai. Amin. Suka dan duka silih berganti, hari akan berganti, tapi kasih Tuhan tidak akan terganti. Kalau tadi kita sudah mengaku dosa, maka kalau kita masih fokus pada kesalahan, dengarkanlah ini. Sebanyak-banyaknya kesalahan yang kita lakukan, lihatlah hari ini engkau masih hidup. Engkau masih diberi kesempatan. Engkau masih diberi waktu. Dan Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dan mari kita melangkah naik kelas. Jangan fokus lagi pada yang negatif. Fokuslah pada kehadiran dan penyertaan Tuhan. Maka engkau akan semakin hidup memuliakannya.
Walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita diberikan status. Tadi di Galatia ya, apa status kita? Bukan hamba lagi, tapi anak. Anak yang dekat. Hamba masih punya batasan dengan tuannya, tapi anak begitu dekat. Maka nikmatilah kedekatan itu. Bukan hanya tahun ini, besok dan seterusnya, tahun 2025 dan hari-hari selanjutnya. Allah akan selalu bersama kita karena kita adalah anaknya dan kita adalah ahli warisnya yang berhak untuk merasakan sukacita dan menyampaikan sukacita bagi semua. Roh Kudus menolong kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Kiranya bersama Roh Kudus kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tunduk sejenak. Saya mengajak kita kembali merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita melihat ke dalam hati kita masing-masing. Begitu banyak beban yang sedang kita pikul, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin beban itu masih akan kita bawa ke tahun baru, atau mungkin beban itu akan bertambah di tahun baru. Tapi percayalah, kita pasti kuat karena Tuhan bersama kita. Fokuslah pada penyertaan Tuhan itu. Karena dalam penyertaan Tuhan, semuanya bisa kita lalui. Kenalilah Tuhan, dekatlah kepadanya, dan berilah dirimu untuk senantiasa disertai dan diubahkan. Mari dengan penuh kerinduan kita datang kepada Bapa di sorga, menyapanya dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan penuh kesungguhan di hadapannya. Dan pengakuan iman ini kita ucapkan dalam bentuk nyanyian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh penghibur, ketiganya yang esa. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sambil persembahan dijalankan, ada lelang natural untuk pembangunan. Ya, selamat sore sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan apa yang ada bagi kita, termasuk berkat. Ini ada aturan dari keluarga almarhum Ibu Ranti Saluk. Ini kue 2 diperuntukkan untuk penyelesaian bunga alalang. Dari selatan taruh harga berapa? Berapa? 100.000 satu kali. Tengah bagaimana? 200 masih satu kali. Coba lagi. 500 3 kali. Dari tengah. Terima kasih. Kue yang sama, 100 dari selatan. Tengah, utara, 200, masih di tengah. Itu baru satu kali. 200. Utara, bagaimana? 200 satu kali, 200 dua kali, tak mau. 200, 300 3 kali. Terima kasih.
Mari kita membawa syukur kita dan syafaat kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anak-Mu semakin menyadari status kami di hadapan-Mu. Dan kiranya kami juga semakin mengenali Engkau. Kiranya pengenalan kami tidak sebatas pada hari-hari gerejawi, namun setiap hari kami merindukan Engkau, semakin mengenal dan mencintai Engkau, sehingga kami pun boleh merespon kasih-Mu dengan sukacita yang tak pernah padam, memuliakan Engkau dengan cara berpikir, sikap hati, dan pola hidup kami. Terima kasih Bapa, kesetiaan-Mu senantiasa kami nikmati. Dan salah satu respon kami adalah tetap datang bersekutu di tempat ini di akhir tahun ini. Kami tahu segala sesuatu ada waktunya, dan Engkaulah sang penguasa waktu. Terima kasih atas waktu anugerah-Mu yang boleh kami jalani. Hari ini kami masih boleh hidup menikmati kasih-Mu, berjumpa dengan begitu banyak orang, dan boleh menyembah Engkau dalam persekutuan seperti ini. Kiranya itu semakin membuat kami bersuka cita dan menguatkan kami untuk melangkah ke tahun yang baru. Karena kami percaya hari-hari kami ada dalam tangan-Mu. Mungkin kami yang membeda-bedakan hari, mungkin kami yang membeda-bedakan tahun, tapi di mata-Mu kami hidup di dalam waktu anugerah-Mu. Kiranya kami semakin memaknai itu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh dijalankan hari ini. Kiranya segenap pelayan-Mu, pendeta, majelis gereja, seluruh pelayan di dalam jemaat-Mu ini, tetap Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesetiaan untuk melanjutkan anugerah-Mu melalui pelayanan-pelayanan kasih. Kiranya ketika kami semakin mengenal Engkau Tuhan dan mengenal diri kami pun mau mengenal sesama kami, bukan hanya sesama manusia, bahkan sesama ciptaan, untuk kami bersama-sama menjalani hidup ini di dalam kebersamaan kasih-Mu. Bapa di sorga, sepanjang tahun ini begitu banyak hal yang terjadi. Kami bergumul sebagai satu bangsa untuk banyak tragedi. Kami bergumul sebagai saudara bersaudara di seluruh dunia untuk bencana-bencana. Dan kami mau, ya Tuhan, siapapun saudara-saudara kami dalam dunia ini yang masih merasa terpinggirkan, yang masih menderita, kiranya dengan kasih-Mu mereka boleh melihat pengharapan. Dan kiranya kami yang ada di Toraja ini pun boleh menjadi bagian dari kasih kepada mereka semua. Dan biarlah kasih itu semakin nyata di Toraja ini, dan kami semakin bersinar karena terang dari-Mu melalui firman-Mu dan melalui kehidupan yang Kau pelihara di dalam tondok yang kami cintai ini. Begitupun persekutuan kami, gereja-Mu, gereja Toraja, gereja se-Indonesia, se-Asia, se-dunia. Biarlah semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja, pendeta, semua pemimpin-pemimpin rohani bersama-sama Tuhan semakin dekat kepada-Mu, dan kami menjadi rekan kerja Allah, menyatakan damai sejahtera melalui peran kami masing-masing. Bahkan di dalam semua profesi, semua peran anak-anak-Mu dalam dunia ini, kami sama-sama membawanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami menutup tahun ini ya Bapa dalam pertolongan-Mu dan dengan komitmen untuk semakin setia kepada-Mu, untuk semakin teguh kepada-Mu, dan mengevaluasi semua yang boleh terjadi, belajar dengan tuntunan Roh Kudus menjalani hari-hari ke depan. Semua yang boleh kami beri dalam persekutuan Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu, kiranya bagian dari cara kami memuliakan. Lanjutkanlah pemeliharaan-Mu ya Bapa. Seluruh hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Ampunkan segala kelalaian kami, keterbatasan kami. Terima kami yang bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Mari kita bangkit berdiri. Agar kita semakin mampu menjalani hidup ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Kembali untuk memuliakan Tuhan dalam kata dan perbuatan yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Roh Kudus kiranya membimbing saya. Arahkan seluruh hidupmu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Cek. Baik Bapak Ibu, dengan penuh keyakinan kita melangkahkan kaki kita berjalan bersama Kristus. Untuk itu mari kita dengan ungkapan syukur kita mengatakan selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam peluh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang rasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya.
silakan duduk dan bersyukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah akhir tahun pada saat ini, dan informasi untuk kita semua, besok ibadah tahun baru diadakan jam 9 pagi di tempat di sini. Jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Iya, ada liturgi keluarga ada di depan pintu masuk tadi. Liturgi ibadah keluarga akhir tahun. Mungkin Bapak Ibu ada sudah yang mengambilnya tadi. Itu bisa dibawa pulang untuk liturgi ibadah keluarga sebentar. Terima kasih. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, lari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang kuasa-Nya